Halo, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, aku Febriana Yunita Rahmadanti, NPM 2342156. Aku kuliah di Universitas Internasional Batam dan saat ini aku akan mengerjakan soal ABC dari tes ICAO dan berikutnya aku akan menjelaskan mengenai soal esainya. Jadi, pertanyaan nomor satu. The purpose of the finance statement, the list entity total asset and total capital and liability is to show the finance performance of the entity over a period of time. Itu jawaban A. B-nya the amount of the entity could be sold for in the liquiditas. C, the amount the entity could be sold for as going concern the finance position of the entity at particular point in time. Jadi dia tanyakan tujuan dari laporan keuangan ini apa? Jadi kalau laporan keuangan kan atau biasa disebut dengan statement of financial position adalah laporan yang berisi tentang bagaimana aset yang dimiliki perusahaan, bagaimana kewajiban perusahaan yang masih harus dilunasi dan ekuitas pemilik yang sudah dikurangi dengan utang. Dan pada laporan ini tidak berisi tentang pendapatan dan biaya. Biasanya pendapatan dan biaya akan dijelaskan pada laporan posisi profit or loss atau laporan laba rugi. Jadi menurut aku jawabannya itu yang paling tepat adalah D. Karena kenapa? Karena di sini kan dia bilang posisi keuangan entitas pada suatu titik waktu tertentu. Kan laporan keuangan finance statement ini dibuat dan dilihat pada waktu-waktu tertentu, dan waktu itu terjadi pada akhir periode ataupun biasanya akhir tahun keuangan atau di akhir tutup bukunya. Nah, menurut aku item yang tepat yaitu posisi keuangan entitas pada menunjukkan posisi keuangan entitas pada suatu waktu tertentu. Karena misalnya pada bagian-bagian yang di atas itu kurang tepat menurut aku. Tapi kalau misalnya seandainya aku salah, kalian bisa komen di bawah ya. Terus nomor 2 itu dia tanya, the director of Lagon PLC will omit an item from the company finance statement on the ground that is the commercially sensitive information on the item will influence the user of that information when making economy the decision requirement according to IAC 1 presentation of finance statement. The item is said to be A, natural, B, prudent, C, material, D, understandable. Jadi pada soal ini dia bertanya, para direktur Lagon PLC ingin menghilangkan atau tidak mencantumkan suatu pos dari laporan keuangan perusahaan dengan alasan bahwa informasi tersebut bersifat sensitif. Nah, secara komersial, informasi tersebut sebenarnya akan mempengaruhi penggunaan laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Menurut IAS 1 penyajian laporan keuangan, pos tersebut dikategorikan sebagai apa? Pos itu menurut aku sebuah material. Kenapa? Karena jika penghilangnya atau penyajinya secara salah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporannya, misalnya seperti investor, kreditor, ataupun pihak manajemen lainnya. Kalau misalnya aku bilang dia bersifat netral, enggak juga, karena berarti laporan tidak memihak. Padahal kalau dibilang ini sangat lumayan juga berpengaruh pada untuk investor, kreditor dan pihak manajemen. Atau sebagai prudent, ya berarti penyajian yang hati-hati terhadap ketidakpastian. Enggak juga, karena dia enggak terlalu hati-hati juga, karena ini cuman bersifat sensitif bagi orang komersial atau manajemen. Lalu understandable, berarti laporan harus mudah dipahami oleh pengguna. Enggak juga, karena ini kan cuma sebuah pos dan tidak terlalu pengaruh juga terhadap pengguna. Menurut aku jawabannya itu ya dia bersifat material. Oke, berikutnya yaitu nomor berikutnya itu
which of the following statement is correct. Jadi dia di sini bilang statement mana yang menurut aku benar. Nah, menurut aku jawaban yang benar itu adalah D. Untuk ABC-nya yang pertama, the ICAO Code of Ethics apply its member only. The ICAO Code of Ethics applies its member and employee of member firms only. Yang C, the ICAO Code of Ethics apply to a member, employee of member firms, ICAO student. Yang D, the ICAO Code of Ethics apply its member, employee is member firms, ICAO student, and all other member UK accounting bodies. Kenapa aku jawab deh? Jadi kemarin aku sempat ikut seminar, tapi kalau misalnya aku salah boleh ralat, tapi seminar yang aku dengar itu adalah seluruh akuntan yang ada di Inggris itu harus memiliki sertifikat ICAO. Dan kenapa demikian? Karena ICAO ini adalah standarnya akuntan di sana. Nah, makanya aku lebih memilih item D, karena kan untuk ICAO sendiri itu kan itu kan singkatan dari Institute of Chartered Accountant in England and Wales, adalah organisasi profesi akuntan di Inggris. Kode etik mereka dikeluarkan berlaku secara langsung bagi anggota pasti berlaku dong. Yang kedua adalah karyawan di firma akuntansi yang terdaftar di ICAO, lalu mahasiswa atau kandidat yang sedang menjalani pelatihan ICAO. Lalu ada seluruh akuntan yang ada di Inggris. Berikut soal nomor 5. Soal nomor 5 itu soal isian, soal nomor 5 ini soal hitung-hitungan. Jadi di sini dia tanya, Sri PLC purchase new machinery on 1 Agustus 2014. Jadi dia beli mesin di tanggal 1 Agustus 2014. Oke. Seharga $38.000. Oke. Lalu diperkirakan umurnya selama 6 tahun. Umur mesinnya itu 6 tahun dengan nilai sisa, nilai residu itu sebesar 2.000. Baru dia minta aku hitung depresiasinya menggunakan garis lurus. Jadi rumusnya itu harga jual dibagi dengan dikurang nilai residu dibagi umurnya yaitu 6.000. Itu untuk 1 tahun, oke? Untuk 1 tahun. Jadi kalau misalnya dari 1 Agustus, karena dia minta perhitungan di 31 Maret 2015, ya kan? Jadi berapa nih nilainya yang sudah disusutkan, yang sudah didepresiasikan? Maret 2015. Jadi kita kan tadi 1 Agustus. Jadi 1 Agustus berarti seluruh Agustus itu dihitung 1 bulan ya. 1 Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi 8 bulan. Karena kenapa Maret juga dihitung? Karena dia 31 Maret, di akhir Maret. Jadi 8 bulan. Nah, 8 bulan. Kalau misalnya kita hitung-hitung 6.000 ini, itu kan 1 tahun. Kalau 1 bulannya berarti 6.000 dibagi 12. Jadi 1 bulannya adalah 6.000. $500. Jadi untuk per 1 April jatuhnya per 31 Maret dia udah depresiasikan sebesar dikali 8 bulan. Dia sudah depresiasi sebesar 4.000. Jawaban yang tepat adalah A. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya itu tentang Win Ltd. Dia tuh kayak ini juga soal hitung-hitungan. Jadi kita harus hitung-hitung ya. Jadi di sini dia bilang Win Ltd has opening trade payable. Jadi dia punya utang usaha sebesar 24.183. Utang usaha
24183. Oke, dolar ya. And closing trade payable dan saldo akhir sebesar 34655. Saldo akhir 34655. Lalu mana dia soalnya, purchase for period totally, dia beli lagi selama periode pembelian periode ini sebesar 254190. Berarti pembelian sebesar 254 192. Lalu di mana sebesar 31 adalah pembelian tunai. Berarti sebesar 31. Berarti ini belum tentu, ini dia beli doang, dan yang tunai, pembelian tunai itu sebesar 31590. 31590. Betul kan? Oke. Jadi pertanyaan, berapa total pembayaran kepada pemasok yang tercatat dalam buku besar sebagai utang usaha periode tersebut? Jadi gini, pertama-tama kita cari tahu dulu berapa pembelian di periode ini secara yang dia bayar, yang dia utang, yang terutang. Karena ada 31590 dia bayar tunai. Jadi cara hitungnya pembelian dikurang pembelian tunai. Hasilnya sebentar, kita jadi totalnya yang pembelian kredit sebesar ini, seperti gini, pembelian kredit hasilnya 254192 ya. Oke, ini yang kita jawab. Oke, terus dia bilang kan itu total pembayaran. Jadi ya kita hitung aja semua, kita tambah. Pertama, utang usaha kita yang masih ada segini, ditambah pembelian kredit kita segini. Saldo akhir kita adalah 3 ini. Jadi yang masih harus kita bayar adalah 212.130. Ada nggak di jawaban? Jawabannya A. Oke, jawabannya A. Ini masih soal hitungan ya. File had opening trade payable balance 3450. File memiliki saldo awal utang usaha sebesar, saldo awal utang usahanya, saldo utang usaha sebesar 3450. Oke. Lalu ini 1 Desember ya. Ini 1 Desember. Oke. Terus selama bulan Desember menjual, dia hal yang dia lakuin yang pertama menjual barang. Iya sih. During of the December is ya, dia sold good totaling 6. Dia jual barang secara kredit nih. Menjual barang secara kredit. Dia menjual barang secara kredit 6780 ya, 6780. Oke. Terus apalagi dia nih, which is good, dia beli barang lagi secara kredit, membeli barang secara kredit sebesar 500. Oke,
Oke. Terus from supply credit and might cash purchase. Oh, dia beli barang secara tunai. Membeli barang secara tunai sebesar 400 lah, membeli barang secara tunai. Oke, terus menerima pembayaran dari pelanggan, berarti penerimaan dari pelanggan. Piutang dibayar lah ya, kita bikin. Oh, penerimaan aja. Penerimaan sebesar 3.900 juga tidak dipakai. 390. Melakukan pembayaran kepada pemasok kredit, berarti dia bayar sebesar 4.200. Berapa saldo akhir akun utang milik Val pada akhir periode Desember? Jadi rumusnya saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah pembelian kredit dikurang pembayaran kepada pemasok. Oke, jadi 3450 ditambah 500 pembelian secara kredit, lalu dikurang 4.200, ya kan bayar. Hasilnya 4350. Jadi jawabannya adalah A. Oke, berikutnya masih soal hitung-hitung ya guys. Oke, soal berikutnya itu tentang Smoke Ltd draft profit for the year. Dia dapat draft profit, bentar. Draft profit sebesar 324 $324,700. Kenapa ini spasi guys? Oke, semua kita buangkan. Oke, draft profit. Lalu setelahnya ditemukan dua kesalahan berikut. Piutang sebesar, debt of the, gitu. Dia ditemukan kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama itu $6.800 itu termasuk piutang tidak tertagih. Piutang tak tertagih, dan ini harus dihapuskan sebesar $6.800. Lalu the depression for the correct rate 20% straight line but soft use. Perhitungan penyusutan tes kendaraan salah. Tarif yang benar adalah 20% per tahun. Metode garis lurus, tapi perangkat lunak menghitung 20%. Biaya kendaraan adalah 24.000 dan tidak penambahan atau penjualan kendaraan. Ada dua kesalahan. Yang pertama, piutang sebesar 6.800. Yang kedua, terjadi kesalahan penyusutan kendaraan. Harusnya tarifnya itu 20%, hanya 20%. Tapi yang ditagih yaitu yang dicatat adalah 25%. Jadi yang pertama kita harus koreksi terlebih dahulu mengenai piutang
piutang tak tertagih belum dicatat, lalu koreksi penyusatan kendaraan. Oke, sebentar, ini apa tadi? Koreksi penyusutan. Kalau misalnya dengan dua pembeliannya 24.000, ini kita ini dulu penyusutan dulu deh. Penyusutan harganya 24, harga barangnya tuh 24.000 dengan kalau dengan 20% dan 25%. Kalau misalnya dengan 20% berarti dikali 20 itu 4.800. Kalau misalnya 20 ini dikali dengan 25% berarti 6.000. Ini yang seharusnya, ini yang benar, ini yang salah. Oke. Jadi ini kan disusutkan nih 6.000. Kita kan tadinya 25%, harusnya kan 20%, berarti ya tinggal kurang doang. Ya kan, tinggal kurang, yaitu 6.000 kurang 4.000. Berarti yang masih harus berarti penyusutannya itu masih ada, harus ditambah laba, harus ditambah $1.200 dan bentar, untuk ininya piutang tak tertagihnya sebentar, kan labanya berapa ya? Laba mana soal 32 tadi kan, kita udah dikasih tahu kan bahwasanya tadi labanya 324.700 draft profit tuh. Jadi jawabannya itu kan dia yang tanya laba sebenarnya, laba akhir. Susah kali ya aku ngomongnya. Jadi 324.700 dikurang, karena kan piutang tak tertagihnya masih harus dikurang, ditambah karena tadi ada penyusutan yang salah yang masih harus dikoreksi. Jadi laba akhirnya seharusnya itu adalah 319.100. Jawabannya adalah, kalau kita lihat dari soal itu B. Berikutnya guys. Oke, soal berikutnya. Tentang rekonsiliasi bank. The following information relates to bank reconciliation. That balance in cash at bank account before taking the item below into account. Saldo kas di bank. Menunjukkan cerukan negatif sebesar, berarti negatif sebesar 8.970. Apa nih? Negatif utang dia sama bank sampai negatif. Lalu sebelum pertimbangan berikut, overdraft, bank chart. Biaya bank 550 sudah ada di bank statement tapi belum dicatat di buku. Oh, kita harus koreksi nih, reconciliation. Biaya bank
sebesar 550 tapi belum dicatat di buku. Ini belum dicatat di buku. Lalu ada pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik sudah dicatat di buku tapi belum keluar dari rekening. Oh, belum keluar. Apa ya? Lebih kayak ini ya. Dia bilang dia udah bayar nih elektronik 3275 sudah dicatat di buku kas tapi belum keluar. Dia masih kayak cek clearing itu, bukan ya? Lebih kayak pokoknya belum, dia bilang belum keluar di rekening bank 3275. Terus penerimaan tunai sebesar 5380 sudah tapi belum disetor ke bank. Oh, ada penerimaan sebesar 5380. Apa ya? Ini outstanding bank, outstanding check ya. Dia ada penerimaan tunai sebesar 5380. Berarti uangnya cash nih. Tapi dia belum masukin uangnya ke bank. Jadi dikira bank belum ada pembayaran lah, gitulah intinya. Jadi kita harus nyamain ya. Bank, buku. Saldo di bank kan 88970. 8970. Inilah lamanya. Sorry ya guys. Sedangkan kalau di buku ini semua ya. Coba zoom in. Sorry. Bentar. Saldo menurut buku Carukan 8970. Sama dong. Cuma bedanya satu negatif, satu positif. Bank charge itu ini kurang. Terus bentar, aku baca dulu soal. Kayak aku bingung sendiri. Oh tuh 25 ya. Ini 45 loh. Oke, ada kesalahan. Jadi gini, tadi kan udah di sini saldo kas di bank 8920. Aku bisa, soalnya aku print, tapi aku jadi bingung. Maaf ya guys. Oke. Dia bilang di sini ada biaya bank sebesar 550. Aku salah baca soal, oke? Sorry. Terus ada bank secara salah mengkreditkan rekening bank sebesar bank salah catat ya berarti. Bank salah catat. Ya, bank secara salah mengkreditkan rekening. Tuh, bank secara salah mengkreditkan rekening. Mengkreditkan rekening sebesar rekening sebesar 425. Nah, ini bukan
punya kita ya 425 ini. Ini bukan uang kita. Oke, kayak gitu deh caranya. Kalau kayak gitu. Jadi kan rumusnya itu kan saldo buku kurang biaya yang belum dicatat oleh bank, sama bank mengkreditkan rekening, ya kan? Harusnya gitu nggak sih? Salah ya? Atau bentar? Nih yang pertama ini dikurang ini, hasilnya ini. Oke, pertama kita kurangi dulu bank charge-nya. Ini bank charge-nya jadi 9.520. Karena ini bank charge. Lalu kurangi kredit salah. Dan ini kurang kredit, karena ini bukan uang kita ya 425 ini. Jadi kita harus kembalikan 425 kan, betul kan? Kurangi kredit salah, oh ditambah nggak ya? Coba gini, salah gue. Oh ya, jadi gini, nggak ngerti, bukan kayak gini, salah aku caranya gini. Ini mengurangi bank, ini mengurangi bank, terus ini pembayaran elektronik ini menambah bank, karena kan dia tuh gimana ya bilangnya, kita tuh kan udah bayar nih, tapi bank belum catat. Iya, kita udah bayar tapi bank belum catat, jadi masih negatif gitu di bank. Jadi ini kita koreksi. Terus abis itu yang ini juga penerimaan kita kayak masukkan, ini kan uang tunai nih, aku jadi punya uang orang pelanggan bayar ke aku tunai, terus aku masukkan ke bank, gitulah contohnya. Jadi jadi kalau dijumlahin hasilnya kemana dia? Jadi nomor 10 hasilnya 1290 negatif. Nih. Ini hasil dari kita koreksi. Terus kalau misalnya terus ini ada nggak ya coba sini smart, coba tuh jawabannya. Ini lebih kayak ambigu ya, tapi sorry kalau kalian boleh koreksi aku kalau aku salah, sorry kalau aku salah, tapi ini cara aku. Kalau misalnya aku caranya salah atau penjelasan aku kurang jelas, kalian bisa lebih jelas lagi.
Gak ada ya? Oke, nanti aku akan jelasin lagi di part ini. Yang ini aku coba cari lagi. Aku kurang belum. Yang nomor 8 kita skip ya. Nanti kita cari tahu lagi yang jelasnya. Nih. Taruh bentar. Ya. Oke, berikutnya ini masih soal hitung-hitung. Ini tentang presiden. Jadi ada 3 inventory. Yang pertama inventory kategori 1 itu direct cost of material and labor ada 2470, terus production overhead influence-nya ada 2100, terus ada FM impact selling and distribution overhead-nya ada 450, terus totalnya ada 5800. Nah, jadi kan ada 3 kategori nih. Ada kategori 1, 2, kategori 2, dan kategori 3. Nah, dia tanya berapa nilai persediaan yang harus dilaporkan di laporan posisi keuangan. Jadi, untuk inventory 1 inventory 1, 2, dan 3 jumlahnya kan 5800. Nah, kita hitungan dulu, kita bikin aja nya 2470 ya, 2470 9360 1450. Ini untuk cost material. Terus ini production overhead. Typo ya, maaf ya, typo. Terus 2100 lalu 2730, terus 850. Terus ini expect selling distribution overhead, distribusi OH 480, 150 dan 190. Baru ini total penjualannya jadi jadi kan dia tanya finished good or inventory statement of company position. Jadi kalau misalnya biaya untuk produksi itu untuk 3 inventory adalah 8960. Nah, kenapa yang distribusi enggak? Karena distribusi itu kan kayak penyaluran ya. Jadi dia nggak termasuk ke dalam kategori bagian produksi. Nah, itu tuh nggak relate di bagian
biaya penjualan untuk dimasukkan karena tidak relevan untuk biaya persediaan. Jadi ini biaya produksi aja di 18.960. Sedangkan kalau untuk NRV sendiri itu biaya jual yang biaya jual yang diperkirakan, biaya jual yang diperkirakan dikurang dengan biaya penjualan. Berarti dikurang. Nah, nih biaya produksi sama NRV-nya sama, jadi yang kita pakai 18.960. Maka jawaban yang benar adalah 18.960 B ya. Coba yang benar. Oke. Berikutnya. For the year ended 31 Oktober 2013, company carried physical inventory 4 November landing. Pada 4 November 2013 atau 2023 ya? 2023 aja deh. 2023 itu perhitungan fisik menunjukkan nilai persediaan 483.700. Ini nilai persediaannya. Terus transaksi antara 1 November sampai 4 November 2023 adalah beli barang masuk, membeli barang seharga 38.400. Lalu barang dijual seharga 14.800. Terus retur dari pelanggan sebesar 400. Lalu ada barang dikembalikan ke supplier, berarti retur pembelian ya, sebesar 1.800. Yang dia tanya berapa nilai persediaan 31 Oktober 2023. Berarti sebelumnya dong. Persediaan awal. Persediaan awal kan? Berarti kalau gitu atau Oktober ya. Jadi caranya persediaan di bulan November 2023 dikurang dengan pembelian, ya kan? Lalu ditambah dengan ini barang yang dijual, lalu ditambah retur yang ini, retur dari pelanggan dikurang dengan retur pembelian. Jawabannya adalah 45.870. 700 deh. Salah, typo. Jadi jawabannya 458.700. Ada nggak ya jawabannya? Ada. A ya jawabannya. Lalu soal berikutnya ini tentang kebakaran asuransi. Mengelek nih. Baik guys.
During the year ended 31 Maret 2024, Bogis PLN suffered a major fire and inventory in which inventory that had cost 36 kerugian ya berarti nih. Atau dia klaim, bentar. 36.000 was insurance. Oh, berarti dia oke. Kerugian akibat kebakaran sebesar 36.000. Lalu dia klaim asuransi 80% dari kerugian. 80% dari kerugian. Lalu tapi belum diterima ya. Kita cari dulu. Tapi belum terima ya ini. Ini dia kayak berarti kayak cari jurnalnya gitu ya. Dikali 80%. Nah, ini berarti jadi jawaban yang benar adalah kerugian sama dengan beban. Bebannya beban administrasi. Salah, kok typo ya? Namanya administrasi expense. Oke. Berarti sebesar ya kan. Terus berarti kita ini salah. Iya, kita bagi berapa? Nih 7 kerugian. Nih kerugian. Ini kan kerugian sebesar segini. Administrasi expense-nya seharusnya di sini. Karena belum dibayar. Oke, sebentar. Administrasinya kenapa harusnya debit atau kredit ya? Bentar. Oh, dia udah kasih tahu bahwasanya debit trade and other receivable-nya 228. Berarti trade other receivable. Berarti ini namanya trade and other receivable. Other receivable. Ini other receivable. Ini yang mau di ini piutang ya. Oh iya. Bentar. Oke, jadi gini, ya, kan lagi pikir. Oke, jadi gini, ini kan dia kan
dia kan bilang bahwasanya dia kebakaran, ya kan. Nah, inventory-nya kebakar. Nah, ya kan, inventory-nya kebakar. Lalu aku lumayan gimana ya, kalau ngerjain jurnal ini aku lumayan agak tricky gitu, takut salah karena kalau misalnya ngejurnal aku susah gitu loh jelasinnya. Jadi ya gampang ya guys, ntar ya kayak gini. Jadi kan dia tuh kerugian akibat kebakaran ada 36.000 inventory yang kebakar. Terus kata asuransi akan bantu ngeklaim sebesar perjanjian itu sebesar 80% dari total kebakaran. Jadi sebesar 28.800. Nah, itu tuh masuk karena belum dibayar, jadi totalnya berarti order receivable sebesar 28.800. Nah, inventory yang rusak yaitu sebesar 36.000. Nah, jadi selisihnya itu adalah administrasi, beban administrasi, dan itu sebenarnya kerugian kita karena barang itu nggak bisa diklaim dan kita nggak bisa jual, jadi ya kita masukin ke administrasi expense. Jadi jawabannya adalah D. Oke, berikutnya. Berikutnya. The following issued Roswell Atkins, ya ini real. Kita tulis aja. Biaya tahun 30 April 2016 adalah 9.000. Dibayar di muka pada tahun yang sama di 1 Mei 2016. Gimana sih mantap lah. Oh sorry, salah soal, sorry. Oke. Diterima piutang sebesar 350 dolar. Harus kredit beban piutang tak tertagih karena uang kembali. Oh, ini pemulihan piutang karena awalnya ini udah dianggap nggak tertagih, terus habis itu tiba-tiba orangnya bayar. Jadi mau nggak mau kita nganggap ini kredit beban piutang karena awalnya dia tuh udah kita hilangkan, kita udah hapuskan bahwasanya orang ini nggak akan bayar gitu. Baru penyisihan turun. Salah pencatatan ini. Dari 900 jadi dari 900 jadi 800. Berarti selisihnya 100. Berarti jawabannya kalau kita jurnal
kan ini kelebihan, ini kelebihan. Nah, ini kurang. Jadi debitnya allowance for receivable sebesar 100. Baru suspend itu kayak akun bantu, tapi ini nggak boleh masuk ke dalam buku laporan keuangan karena dia harus kita lihat apa yang penyebabnya, harus di adjust lagi nanti. Lalu ada incorrect oke, masih tulisannya irrecoverable. Udah nggak ya jawabannya? Ada jawabannya deh.